warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurhaina mengajar di SMA Negeri 13 Bulukumba. Saya mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Surakarta, gelombang 3 kategori 1, program studi biologi, NIM PPG A961230019. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kerusakan organ respirasi pada manusia dengan menggunakan model problem based learning. Video ini saya ambil Senin tanggal 4 Maret 2024. Kepada Bapak dan Ibu dosen, saya sangat berharap saran dan kritik agar pembelajaran di masa yang akan datang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Itu berarti kita masih diberi kesehatan dan kesempatan kepada Allah SWT untuk tetap belajar seperti biasa. Amin. Jadi seperti biasa, ketua kelas silakan dipimpin sekaligus
manusia dengan menggunakan energi yang ada di dalam tubuh. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi bagus ya. Jadi sistem pernapasan itu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dengan bantuan energi yang ada di dalam tubuh. Ya, jadi selain sistem pernapasan pengertiannya masih ada gangguan organ sistem pernapasan. Sebelum masuk ke gangguan sistem pernapasan, ada namanya organ-organ pernapasan. Masih ingat susunannya? Masih. Ya, satu orang dulu. Pertama, hidung. Kedua, laring. Ketiga, trakea. Keempat, bronkus. Kelima, bronkiolus dan paru-paru. Ya, tepuk tangan juga. Ya, jadi bagus ya. Susunan organ pernapasan itu mulai dari hidung, paru, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi manfaat mempelajari gangguan sistem pernapasan ini sangat bermanfaat buat kalian semua ya. Kenapa? Karena dengan mempelajari materi sistem pernapasan, kita bisa antisipasi memang apa saja yang menyebabkan gangguan tersebut, sehingga organ-organ yang kita miliki sehat selalu. Seperti itu ya. Sebentar, supaya motivasi kita tetap semangat, kita akan menyanyi bersama. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu ada 4 tujuan pada pagi hari ini. Jadi setelah mengikuti pembelajaran menggunakan problem basic learning, diharapkan yang pertama melalui pengamatan video atau membaca bahan ajar, peserta didik mampu mengaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video atau bahan ajar, peserta didik mampu menguraikan kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan dengan benar. Berikutnya, setelah mengamati video dan diskusi, peserta didik mampu menguraikan teknologi dan sistem pernapasan dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mempresentasikan keterkaitan hasil pengamatan sistem pernapasan manusia, pengaruh rokok dengan kesehatan dengan pernapasan, hubungan kondisi udara lingkungan yang tidak bersih, perilaku merokok dan struktur organ pernapasan, fungsi sel, penyusun jaringan pada organ pernapasan dengan penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan. Ya. Adapun rubrik penilaian yang Ibu mau nilai selama proses pembelajaran ini ada 3. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana pengetahuan itu Ibu mau nilai dari hasil mengerjakan LKPD dan soal evaluasi. Kemudian di keterampilan itu keaktifan kalian di dalam berdiskusi. Kemudian sikap seperti disiplin, toleransi, santun, jujur, dan percaya diri selama proses pembelajaran berlangsung. Masih ingat dengan teman kelompoknya minggu lalu? Masih. Ya, masih ya. Jadi sekedar mengingatkan kembali, ini nama-nama kelompok. Kelompok 1 Indira, Alipas, Sulfikar, Ririn, dan Shirley. Kelompok
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kanker paru-paru dan penyakit asma. Dengan saya atas nama Hikmah Yunisa, saya Nia Ramadhani, saya atas nama Rika Sulaika, Saya Zulfikar, saya Maulana. dan saya persilakan materinya mulai dari awal sampai saya. Yaitu kanker paru primer adalah kanker yang tumbuh dan mulai dalam organ paru-paru. Kanker paru sekunder adalah kanker yang tumbuh dalam paru-paru akibat penyebaran di area tubuh lain. Sementara berdasarkan letak pertumbuhan sel, pembagian jenis kanker paru-paru adalah sebagai berikut. 1. Kanker paru non sel kecil. Jenis kanker ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, dari yang paling banyak ditemukan sampai paling sedikit, yaitu adenokarsinoma, karsinoma sel squamosa, dan karsinoma sel besar. Jenis kanker paru ini, kanker jenis ini jarang dialami, namun risiko penyebarannya diyakini lebih cepat daripada jenis lainnya. Jenis ini cukup rentan dialami oleh perokok berat, perokok pasif, dan seseorang yang sering menghirup polutan. Penyebab kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi yang disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi faktor utamanya adalah merokok. Hal ini karena di dalam merokok terdapat zat beracun berupa kanker karsinogen yang berisiko mempercepat kerusakan sel pelapis paru-paru. Contoh zat tersebut diantaranya nikotin dan tar. Nikotin digunakan sebagai bahan insektisida, sementara tar dipakai dalam buatan nasi perjalanan menunjukkan pekerjaan di rumah. Gejala kanker paru-paru. Terkadang gejala kanker paru-paru sulit dirasakan karena seringkali dia menimbulkan masalah yang signifikan saat stadium awal. Adapun kandungan rokok yang bersifat merusak, yang pertama karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen cyanida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan terakhir amonia. Yang keempat yaitu asma. Penyebab sakit asma ada 2 faktor yang menjadi penyebab penyakit asma. Faktor ini bisa datang dari dalam manapun, dari luar. Sebenarnya penyebab penyakit ini belum diketahui pasti, namun ada beberapa hal yang dapat memicu penyakit asma seperti di bawah ini. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, makanan dan minuman. Yang keempat, udara dingin. Yang kelima, rokok. Yang keenam, stres. Dan yang ketujuh, polusi udara. Dan yang terakhir, gejala dari penyakit asma. Yang pertama, sulit bernafas. Kedua, lelah dan lesu. Ketiga, menghilangnya suara. Keempat, susah tidur atau insomnia. Kelima, sulit melakukan banyak hal. Keenam, gugup dan tegang. Ketujuh, berkeringat. Kedelapan, mual dan muntah. Dan kesembilan, demam ringan. Sekian materi dari kami persilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 atas nama Abdul Sanda ingin memberikan pertanyaan kepada pertanyaan yaitu yang pertama, zat apa yang dikandung rokok sehingga sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah penyakit asma ini termasuk penyakit menurut? Pertanyaan dari kelompok 2 itu, zat apa yang dikandung rokok sehingga sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Dan yang kedua, apakah penyakit asma ini termasuk penyakit menurun? Nah, zat yang dikandung rokok ada banyak sekali.
salah satunya adalah nikotin, di mana nikotin ini sangat berbahaya yang memiliki fungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menyenangkan. Nah, nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian balasan tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jawaban kami dimengerti? Terima kasih atas jawaban yang tadi disampaikan. Kami dari kelompok 2 mengerti jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah penyakit asma ini termasuk penyakit turunan? Jawabannya adalah iya. Penyakit asma ini dapat disebabkan oleh 2 faktor, yakni lingkungan dan genetik. Jika salah satu anggota keluarga mengidap penyakit ini, Anda harus ekstra hati-hati karena tidak menutup kemungkinan Anda juga akan mengidap penyakit tersebut. Dan penyakit asma cenderung muncul dalam keluarga yang memiliki riwayat lama dengan penyakit ini. Hal tersebut dikarenakan oleh kesamaan faktor genetik dalam keluarga tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asthma and Allergy Foundation of America atau AAFA, seorang anak beresiko tinggi terkena asma ketika kedua orang tuanya mengidap penyakit tersebut. Namun, resiko tersebut akan menjadi tinggi jika yang mengidap asma adalah sang ibu. Bagaimana dengan kelompok 2 atau kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Baik, saya akan memberi tanggapan terhadap jawaban Anda. Jika seperti yang dijelaskan tadi bahwa penyakit ini rentan diturunkan ke anaknya jika yang menderita adalah sang ibu. Pertanyaannya kembali, apakah yang harus dilakukan ketika kasusnya seperti itu? Jelaskan. Asma merupakan salah satu penyakit turunan yang tidak bisa disembuhkan. Asma bisa berakibat fatal hingga kematian jika penanganan serangannya tidak tepat. Faktor ibu lebih kuat menurunkan asma pada anaknya ketimbang ayah. Menurut Dr. Munun Rahayu, SPAK, dokter spesialis anak dan ahli paru RSDM, setiap anak memiliki peluang menderita asma sebesar 10%. Tapi bila ia memiliki riwayat asma dari keluarga, peluang asma akan semakin besar. Ibu yang menderita asma akan melahirkan anak dengan kemungkinan 40% menderita asma, sedangkan ayah menyumbang kemungkinan 30%. Bila ayah dan ibu dua-duanya menderita asma, maka kemungkinan anak menderita asma menjadi 70%. Tapi faktor riwayat keluarga atau bahkan alergi ini bisa diatasi bila si anak selalu dihindarkan dari faktor-faktor pencetus yang bisa menyebabkan gejala dan serangan asma, yaitu yang pertama lingkungan rumah, kedua makanan, ketiga vaksin atau MSG, keempat selesma, kelima aktivitas fisik berlebihan, keenam kelelahan, dan yang terakhir perubahan cuaca. Jika sudah terlanjur terserang, penanganan serangan yang tepat adalah selalu menyediakan obat-obat yang biasa anak gunakan setiap kali serangan dengan obat inhalasi seperti bronchodilator, NaCl, nebulizer, atau MDI dengan memberi oksigen yang cukup. Sebaliknya, selalu sedia tabung oksigen mencari pertolongan tenaga medis secepatnya bila serangan tak kunjung reda. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah jawaban kami dimengerti? Ya, terima kasih telah menjawab pertanyaan kami. Jawabannya sangat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk satu. Kandungan rokok yang bersifat merusak seperti yang saya katakan tadi ada 8, yaitu karbon monoksida, nikotin, arsenik, tar, hidrogen cyanida, benzena, formaldehyde,
Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jawaban kami dimengerti? Baik, kami dari kelompok 2 menerima Ya, jadi tadi kelompok 1 sudah selesai. Silakan kelompok 4 untuk menyimpulkan. Silakan kelompok 4. Baik, kami akan menyimpulkan gangguan organ respirasi adalah sejumlah masalah yang terjadi pada organ respirasi pada manusia seperti ditandai dengan kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan bernapas, dada terasa seperti diikat, atau leher seperti dicekik. Salah satu penyebabnya ialah merokok. Besarnya bahaya kandungan rokok bisa dilihat dari banyaknya senyawa yang ada di dalam asap rokok. Di dalam asapnya saja, setidaknya ada sekitar 5 juta senyawa berbeda dan sebagian bersifat racun bagi tubuh. Seperti yang pertama, karbon monoksida, kedua tar, ketiga nikotin, keempat hidrogen sianida, kelima besena, keenam amonia, dan masih banyak lagi senyawa lainnya yang bisa membahayakan tubuh bagi perokok aktif maupun pasif. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang silakan kumpul dari KPD-nya masing-masing. Jadi tadi sudah dipresentasikan sama temannya mengenai gangguan pada sistem pernapasan. Ya, jadi gangguan pada sistem pernapasan itu adalah sejumlah masalah yang terjadi pada organ respirasi atau organ pernapasan yang ditandai dengan kesusahan untuk bernapas, dada terasa ikat, atau leher terasa dicekik. Jika terjadi seperti itu, berarti ada masalah pada gangguan respirasi yang kita miliki. Ya. Nah, ada pun faktor yang menyebabkan resiko terkena gangguan respirasi ini. Yang pertama adalah perokok aktif ataupun perokok pasif. Yang kedua, udara yang kotor, gas beracun. Kemudian yang ketiga, obesitas. Yang keempat adalah stres yang berat. Ya. Nah, tadi timbul pertanyaan seperti ini. Zat apa yang dikandung oleh rokok sehingga menyebabkan kerusakan pada organ-organ respirasi yang kita miliki? Ya, tadi sudah jelaskan sama temannya bahwa zat yang dikandung rokok itu adalah 5.000 jenis zat atau senyawa yang dikandung oleh rokok. Salah satu di antaranya adalah nikotin dan tar. Jadi nikotin ini itu adalah bahan pencampur insektisida. Nah, kemudian zat lain, tar misalnya, tar ini digunakan dalam proses pembuatan aspal. Jadi kalau misalkan racun dan aspal yang kita telan, bagaimana organ respirasi yang kita miliki? Tentu akan menyebabkan gangguan-gangguan pada organ-organ yang kita miliki. Seperti itu ya. Sampai di sini paham? Sekarang Ibu mau membagi soal evaluasi. Silahkan dijawab. Soalnya hanya 5 nomor dan diisi identitas di bagian depannya. Nah, silahkan dikerja. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah semua? Bagaimana perasaannya? Apakah senang? Alhamdulillah kalau senang. Sekarang Ibu mau kasih tugas di rumah. Itu masing-masing kelompok. Saya beri tugas
Cukup